orang tersebut adalah tidak senang berzikir kepada Allah. Jangankan zikir kepada Allah, kadang-kadang mendengar azan marah. Mendengarkan ada suara pengeras suara yang keras, marah. Ini sering kita jumpai hadirin pemirsa. Jadi mendengar orang membaca sholawat, marah. Mendengar orang membaca Al-Quran, marah. Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu, bergerak dan berkarya, wujudkan Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina binimadul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasiril haqqil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Hadirin pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita semuanya marilah bersama memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat taufik hidayah yang diberikan oleh Allah kepada sekalian. Alhamdulillah, di momen indah ini kita semuanya diberikan kekuatan dan kesehatan Allah, sehingga kita semuanya bisa melaksanakan segala aktivitas yang kita lakukan di siang hari ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan ini, Allah senantiasa memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita sekalian, baik di dunia lebih kelak nanti di akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita curahkan kepada beliau baginda Nabi besar Muhammad SAW, sebab beliau sebagai qaidul ummah minal dhulumati ilan nur. Baiklah pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan fadilah keutamaan, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini hadirin punya makna yang sangat besar kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya, dan yang namanya zikir ini perlu kita realisasikan, kita istiqomahkan sebagai penguat keimanan, ketakwaan kita, serta kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya karena pentingnya zikir ini, Rasul Muhammad SAW beliau bersabda, zikrullahi utawi zikir Allah alamu imani iku genderone iman, wa bara'atun lan bebas minan nifaki sanging munafik, wa hisdun lan benteng minasyaitoni sanging setan, wahaisun lan dadi pangeksa minan nirani saking biro-biro gendil rokok. Pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, jadi zikir itu merupakan tanda kalau seseorang itu punya yang namanya iman. Dan orang yang biasa merealisasikan yang namanya zikir, orang itu akan dijauhkan oleh Allah dari kemunafikan, juga dijauhkan oleh Allah atau dikuatkan oleh Allah dari berbagai macam tipu daya setan. Dan orang yang ahli zikir itu akan wahisun minan nirani, akan dibebaskan dari api neraka. Makanya pemirsa, dengan adanya zikir ini bisa menguatkan, bisa melatih diri kita sekalian untuk senantiasa kita sekalian selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan adanya zikir ini secara otomatis menambahkan kedekatan kita kepada Allah. Banyak hal hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dengan adanya zikir yang selalu kita lakukan, kita implementasikan apa yang kita baca tiap hari, orang itu akan hatinya sangat mulia, perilakunya baik, haliahnya tertata dengan baik, dan itu semuanya adalah dibalik
dengan adanya zikir yang selalu kita lakukan. Baiklah semuanya hadirin yang berbahagia. Dan kemudian Rasul menyampaikan waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikri al-khafiyyu. Afdalu zikri utama-utamanya zikir al-khafiyyu adalah zikir yang samar. Makanya dengan apa yang diaturkan Nabi ini, kalau kita analisa bersama hadirin, zikir itu perlu kita tata betul dalam hati kita sekalian. Makanya yang paling baik itu bagaimana? Di semua tingkah laku kita, dimanapun kita berada, hati ini perlu kita tata untuk selalu kontak, untuk selalu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasul Muhammad SAW. Beliau itu tidak dalam kondisi sadar. Bahkan beliau dalam kondisi tidur selalu zikir kepada Allah. Itu kehebatan Rasulullah. Dan kita semuanya saya yakin tidak akan mampu mencontoh apa yang beliau lakukan. Tapi setidaknya kita sedang dalam kondisi sadar. Kita sedang selalu iling dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Dan zikir itu adalah sesuai dengan apa yang jenengan rasakan setelah panjenengan lakukan, setelah panjenengan baca, panjenengan bisa merasakan nikmatnya zikir. Nikmatnya ingat kepada Allah. Karena saya yakin Anda semuanya punya amaliyah rutinitas macam-macam. Kadang-kadang ada ijazah dari Kiai A, Kiai B, semua panjenengan terima, dan terus kemudian panjenengan lakukan mana yang pas, mana yang cocok, yang bisa merasuk diri kita dan bisa dinikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin hadirin yang senantiasa berbahagia. Terus lagi diaturkan oleh beliau baginda Nabi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadul a'mali utawi luwih bagus-bagus kira-kira amal. Salasun. Ikuti telu. Amma tiga itu hadirin, zikrullahi ta'ala, ikut zikir kepada Allah. Ala kulli halin, ingat bersama tingkah. Wa muasatul akhi, lan ambaku sakit sedulur, min maliki saking bododiro. Wa insaful fakiri, lan ngadeni mau fakir, al-ba'isi kam larat, min nafsika sangi awairun. Makanya kata Nabi, yang telah disampaikan oleh beliau adalah asyadul a'mal. Ada 3 amal yang sangat baik untuk senantiasa kita lakukan. Makanya hadirin semuanya, dengan 3 amal yang baik ini apa? Yang pertama adalah zikrullahi ta'ala ala kulli halik. Zikir kepada Allah dimanapun kita berada. Dalam kondisi kita berada di kantor, kita senantiasa berzikir kepada Allah. Kita berada di tempat keramaian, hati ini selalu kontak kepada Allah. Bahkan di posisi apapun, kita selalu kontak di hadapan Allah. Ini adalah amaliyah para aulia, para wali. Makanya kalau kita mencontoh kisah-kisah para aulia, guru-guru kami dulu, beliau selalu menanamkan kepada para santrinya. Menanamkan apa hadirin? Untuk selalu iling. Untuk selalu ingat dan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi susah, zikir kepada Allah. Dalam kondisi buka, juga selalu zikir kepada Allah. Dan yang paling efektif lagi, dimanapun kita berada, kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang kedua adalah wa muasatul akhi mim maliki. Yang kedua adalah memberikan yang terbaik kepada saudara kita. Artinya apa? Kalau ada saudara kita yang membutuhkan bantuan, misalnya ini sering kali kita jumpai, tolong mau sampai bantu. Bantu apa?
Dek, tadi. Ini kan istri saya mau melahirkan. Lah wacana ini mau operasi. Terus mau sampean? Lah saya persiapan saya ini kan lahir biasa, nggak pakai biaya. Lah operasi ini meskipun saya punya ini BPJS dan lain sebagainya. Tetapi yang saya butuhkan sekian juta. Ini saya masih kurang. Lah di saat seperti itu panjenengan punya rezeki, punya uang. Ya wis Dik, karena tahu saudara, orang dekat kadang dan kondisinya baik, akhirnya kita membantunya. Ini termasuk amal yang sangat baik. Membantu seseorang, membantu saudara, sehingga pada akhirnya banyak memberikan manfaat pada orang lain, dan pada akhirnya juga memberikan manfaat pada diri kita sendiri. Makanya saudaraku, kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Terus kemudian wa insaful faqiri al-ba'isi min nafsika, memberikan sesuatu kepada orang yang fakir, yang benar-benar sangat membutuhkan bantuan kita. Kadang-kadang kita semuanya secara spontanitas melihat saudara, keluarga yang memang kondisinya tidak mampu, dan kita selalu memberikan yang terbaik untuk beliau-beliau. Nah, kita bantu apa yang menjadi kebutuhannya. Bahkan sampai pada akhirnya menjadi amaliyah kegiatan rutinitas kita. Ini untuk saudara saya yang A, saudara yang saya yang B, yang C, dan seterusnya. Ini adalah merupakan bagian amal yang sangat baik. Dan yang sangat penting lagi kepada kedua orang tua kita. Yang namanya orang tua, mertua, ini kita prioritaskan. Kita nomor wahidkan. Karena kesuksesan apa yang telah kita raih, keberhasilan yang kita miliki, semuanya itu adalah jasa kedua orang tua kita. Makanya pemirsa semua yang berbahagia, ini perlu kita perhatikan betul. Karena suksesnya panjenengan semuanya adalah panjenengan semua disukseskan oleh orang tua kita. Yang tanpa adanya pamrih, tanpa adanya beliau minta balasan pada kita sekalian. Makanya Anda semua sebagai seorang anak, tolong untuk diberikan yang terbaik, yaitu untuk kedua orang tua kita. Pemirsa semua yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian berikutnya kata Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatul hubbillahi, utawi tetenger demen senang di hadapan Allah adalah zikrullahi, adalah zikir kepada Allah. Wa alamaku bugdzillahi, utawi tetenger geding di hadapan Allah, bukti zikrillahi, yaitu geding zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mau lur Allah, mau aku Allah. Saudaraku pemirsa yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Jadi alamat tanda kalau kita semuanya itu senang zikir kepada Allah, apa itu hadirin? Yaitu kita senang berzikir kepada Allah. Makanya kita semuanya monggo bareng-bareng menata hati kita, menata hati panjenengan semuanya, untuk senantiasa senang berzikir kepada Allah, senang ingat kepada Allah dalam kondisi apa, dalam kondisi di mana. Kalau kita senantiasa berzikir kepada Allah, insya Allah kita semuanya akan tergolong sebagai hamba Allah yang diuntungkan hidupnya di dunia dan lebih nanti di akhirat. Allahumma amin. Dan berikutnya wa alamatu bugdzillahi ta'ala, merupakan tanda orang yang benci kepada Allah. Orang tersebut adalah bugdu zikrillahi azza wa jalla. Orang tersebut adalah tidak senang berzikir kepada Allah. Jangankan zikir kepada Allah, kadang-kadang mendengar azan marah, mendengarkan ada suara pengeras suara yang keras, marah.
Ini sering kita jumpai hadirin pemirsa. Jadi mendengar orang membaca sholawat marah. Mendengar orang membaca Al-Quran marah. Padahal kondisinya sehat. Kondisinya lapang. Ini tentunya yang tidak kita inginkan bersama. Makanya di momen yang indah, pemirsa, pada siang hari ini kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah. Diberikan kesehatan oleh Allah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, apapun profesi kita semuanya, terutama kita semuanya, dan saya sendiri sebagai anggota penyuluh Kemenang Kota Surabaya, mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, dan mudah-mudahan penyuluh Kota Surabaya di semua bidang diberikan kemudahan dan kesuksesan oleh Allah. Dan juga teman-teman yang pada momen sekarang yang melangkah sebagai pegawai baru P3K Kota Surabaya, mudah-mudahan Anda semuanya juga diberikan kemudahan, kelancaran oleh Allah. Dan saya yakin kita senantiasa selalu komitmen melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan komitmen meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Pada akhirnya, segala apa yang menjadi keinginan kita sekalian akan diberikan kemudahan. Karena kita tidak lepas cobaan. Kita tidak lepas yang namanya ujian. Dan saya yakin cobaan ujian itu akan selalu ada. Akan selalu kita hadapi. Dengan kesabaran dan dengan keikhlasan. Semoga kita semuanya di momen yang indah pada siang hari ini, Allah senantiasa memberikan kemudahan pada kita sekalian. Utamanya kita semuanya sebagai pegawai Kemenak dan seterusnya. Dan Anda semuanya profesinya apapun, tetap jangan sampai lupa bersama-sama mengedepankan ingat kepada Allah, melaksanakan perintahnya, dan bersama meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Insya Allah kita semuanya akan menjadi orang yang untung dunia dan menjadi orang yang untung akhirat. Demikian pemirsa apa yang saya aturkan pada Anda semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik. Dan apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia, di tengah hiruk pikuk kota, kau datang bawa cahaya dengan senyummu yang tulus. Hati ini terasa, kau ajarkan arti cinta dalam setiap langkah kita berbagi.